Selamat pagi para muridku. Pagi hari ini di hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 ya, khusus kita akan membahas mengenai bioteknologi peternakan. Kalau kalian masih ingat, tugas minggu lalu yang saya berikan kepada kalian adalah berkaitan dengan kalian harus membuat video yang menyatakan setuju dan tidak menyetujui adanya cloning pada hewan atau manusia, dan salah satunya adalah pada hewan. Nah, kali ini saya akan membahas berkaitan dengan apa yang kalian buat, berkaitan dengan tugas yang saya suruh minggu lalu. Ya, nah kalau kalian perhatikan gambar pada slide ini ada gambar domba dan di bawahnya ada gambar sapi. Nah, ini adalah produk dari bioteknologi peternakan. Nah, biasanya bioteknologi peternakan ini bisa ada karena ada hewan-hewan yang memiliki sifat unggul yang akan digunakan untuk menghasilkan produk yang unggul juga. Ya, oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, ini dia. Penggunaan bioteknologi itu gunanya untuk meningkatkan produk hasil pertanian. Nah, ada beberapa metode yang digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian. Peternakan. Ya, pertama adalah teknologi produksi. Nah, teknologi produksi ini melibatkan ada beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik inseminasi buatan. Ya, inseminasi buatan ini akan menghasilkan ya bibit unggul. Ya, yang kedua teknik transfer embrio atau embrio transfer itu sama. Ya, yang ketiga kriopreservasi embrio. Berikutnya fertilisasi in vitro. Berikutnya sexing sperma maupun embrio, cloning dan splitting. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa cloning adalah bagian dari bioteknologi peternakan. Oke. Nah, yang kedua ada teknik rekayasa genetika. Nah, teknik rekayasa genetika yang sudah dipraktekkan dan sudah dilakukan itu ada pertama adalah genome maps. Berarti kita ingin melihat bagaimana genome maps ini adalah pemetaan genom, pemetaan gen. Ya, pemetaan gen ini tujuannya untuk melihat gen satu individu, satu hewan, dan ketika kita tahu gen hewan ini seperti apa, kita akan menghasilkan gen hewan yang terbaik. Ya, berikutnya master assistant selection. Berikutnya transgenik, ya, tanaman atau hewan transgenik. Ada, ya, nanti akan saya beritahu di pembelajaran kita kali ini. Ada hewan transgenik loh, ya. Oke, berikutnya identifikasi genetik. Ya, mengidentifikasi genetik dari hewan yang akan kita lihat. Konservasi molekuler. Jadi selnya tadi molekuler yang terdapat di dalam sel itu dirawat, dikonservasi, dipelihara. Itu dia, ya. Nah, teknik ketiga adalah peningkatan efisiensi dan kualitas pangan seperti manipulasi mikroba rumen. Ya, manipulasi mikroba rumen berarti ini adalah rumen itu adalah perut bagian dalam dari sapi, ya. Jadi memanipulasi mikroorganisme yang mengolah, ya. Kita tahu sama-sama bahwa sapi ini memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanannya. Jadi mikroba atau mikroorganisme yang memecah selulosa yang terdapat pada tanaman tadi yang dimakan oleh sapi itu dimanipulasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik, ya. Nah, berikutnya adalah bioteknologi yang berkaitan dengan bidang veteriner. Veteriner itu adalah bidang jaringan, ya, pengidentifikasian jaringan pada hewan. Itu dia, ya. Oke. Itu beberapa teknik yang digunakan dalam beberapa teknik bioteknologi yang digunakan dalam peternakan, ya. Oke, berikutnya. Nah, kita lihat teknologi produksi yang digunakan, ya. Yang terkenal adalah beberapa. Yang pertama adalah transfer embrio, ya. Transfer embrio berupa teknik multiple ovulation and embryo transfer, ya. Teknik ini diaplikasikan secara luas di Eropa, Jepang, Amerika, dan Australia dalam 2 dasawarsa. Ya,
dalam dasawarsa sama dekade sama. Terakhir untuk menghasilkan anak atau embrio yang banyak dalam satu kali siklus reproduksi. Ya, jadi misalnya gini, sapi bisa menghasilkan satu anak ketika dia hamil. Nah, kali ini transfer embrio itu akan menghasilkan anakan sapi dalam jumlah yang sangat banyak. Mungkin bisa tidak hanya satu, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Itu dia ya, itu transfer embrio. Dan yang kedua ada cloning. Cloning telah dimulai sejak 1980-an yang terkhusus pada yang namanya domba ya. Nah, saat ini pembelahan embrio secara spesifik atau embrio splitting mampu menghasilkan kembar identik pada domba, sapi, kuda, dan babi ya. Kalau dulu cloning itu digunakan menghasilkan makhluk hidup baru ya. Nah, tapi kalau sekarang cloning ini digunakan untuk menghasilkan makhluk hidup baru dalam jumlah yang tidak hanya satu tetapi 2, kembar malah. Itu dia ya. Oke, berikutnya ada produksi embrio secara in vitro. Teknologi in vitro maturation atau IVM dan in vitro fertilization atau IVF, in vitro culture IVFC setelah berkembang secara pesat. Kelinci, mencit itu golongan tikus ya, mencit, tikus putih itu. Kelinci, mencit, manusia, sapi, babi, dan domba telah berhasil dilahirkan melalui fertilisasi in vitro. Ya, ini ini adalah hasil penelitian dari si Harvest pada tahun 1993. Itu dia. Ya, jadi sudah dilakukan produksi in vitro. Baik kepada sapi, baik kepada mencit, baik kepada kelinci, baik kepada domba, baik kepada manusia. Itu dia, ya. Oke. Nah, transfer embrio, ya. Saya bahas yang pertama. Di Indonesia, transfer embrio mulai diberlakukan pada tahun 1987. Ya, siapa yang udah lahir? Ya, pasti belum ada. Oke. Ya, tapi kalau saya udah ada, ya. Oke, nah dengan teknik ini seekor sapi betina mampu menghasilkan 20-30 ekor anak sapi atau dikenal dengan nama pedet ya per tahun. 20-30 ekor anak sapi per tahun ya. Oke, penelitian terakhir membuktikan bahwa menciptakan jenis ternak unggul sudah bukan masalah lagi ya. Dengan teknologi transgenik, yakni dengan cara mengisolasi gen unggul, memanipulasi dan kemudian memindahkan gen tersebut dari satu organisme ke organisme lain, maka ternak unggul yang diinginkan akan diperoleh. Itu dia. Itu transfer embrio. Jadi pengertiannya itu dia adalah mengisolasi gen unggul. Ya, dimanipulasi, kemudian memindahkan gen tersebut kepada organisme lain sehingga didapatkan ternak unggul yang diinginkan. Ya. Nah, berikut kegiatannya. Ya, ada pejantan dari satu sapi A memberikan sperma. Kemudian ada betina dari satu sapi B, ya. Kemudian sperma dan sel telur tadi digabungkan, ya, dilakukan pembuahan sehingga dihasilkan yang namanya embrio. Nah, embrio yang dihasilkan tadi mungkin ada beberapa. Ya, ada beberapa. Nah, embrio ini baru ditanamkan pada induk yang berbeda, betina yang berbeda, betina C, betina D, betina E, betina F. Itu ada 4 itu kan? Itu dia, ya. Jadi ini indukan tadi, ya, pejantan tadi, kemudian betina tadi itu adalah induk yang unggul. Pejantan unggul menghasilkan sperma unggul, betina unggul menghasilkan sel telur unggul. Nah, akhirnya apa? Embrio yang sudah dihasilkan tadi tidak ditumbuhkan pada si betina unggul tadi, tetapi ditanam pada sapi yang lain. Nah, ketika mereka menghasilkan keturunan, mereka akan menghasilkan keturunan yang unggul. Itu dia. Ya, jelas ya? Oke. Nah, kalian bisa ngelihat di situ ada berapa anakannya? Ada 4. Ya, ada 4 anakannya. Karena dianggap di sini embrio yang jadi itu ada 4. Oke, jelas ya? Oke. Nah, berikutnya. Ini ini gambar yang lain sama saja seperti yang tadi, tapi ini gambar yang lain saja, ya. Oke. Nah,
transfer embrio juga salah satunya terjadi pada babi, ya, oke ya. Nah, babi transgenik sudah diciptakan di Cina, ya. Kemudian hasilnya ini diimpor ke Amerika Serikat, ya. Jadi babi transgenik ini, ya, awal mulanya diciptakan. Kita tahu sama-sama kalau babi ini banyak lemaknya. Nah, babi transgenik adalah babi yang memiliki sedikit kadar lemak, ya, sedikit kadar lemak, sehingga babi tersebut harus mampu mempertahankan kondisi tubuhnya, suhu tubuhnya ketika berada pada cuaca dingin. Nah, karena kemampuan itulah akhirnya, ya, babi transgenik ini menjadi babi yang unggul dan diimpor ke Amerika Serikat. Nah, ketika manusia sudah mengkonsumsi babi transgenik ini, yang terjadi adalah sel darah, terutama sel darah merah yang mengandung hemoglobin itu meningkat jumlah hemoglobinnya sebanyak 10-15% dari jumlah hemoglobin manusia yang normal. Itu dia. Sehingga akhirnya babi transgenik merupakan salah satu temuan bioteknologi peternakan yang dipakai saat ini. Itu dia. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah gambar babi transgeniknya. Bisa kalian lihat di sini ya. Ini akan berbeda dengan babi-babi seperti biasa. Ya, nah maaf ya, ini bukan maksudnya apa. Walaupun ini bicara tentang babi, maaf buat yang beragama Muslim, saya minta maaf. Tapi memang bioteknologi peternakan ini salah satunya yang terkenal adalah babi transgenik. Itu dia. Ya, oke. Berikutnya, ya, inseminasi buatan. Nah ini dia. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah pembuahan atau fertilisasi yang terjadi pada sel telur dengan sel sperma yang disuntikkan pada sel kelamin betina. Ya, jadi fertilisasi ini tidak membutuhkan jantan, tetapi hanya membutuhkan spermanya saja. Jadi, ya, sperma tadi disuntikkan kepada si sel telur, lalu dimasukkan ke dalam tubuh induk betina, lalu dibuahi. Nah, inilah cara inseminasi buatan. Ya, ingat dia nggak butuh jantan karena sel sperma bisa dari mana saja. Ngerti ya? Oke. Nah, yang terakhir adalah cloning, ya, yang kita bahas hari ini. Yang tugas kalian minggu lalu. Nah, cloning berasal dari bahasa Inggris cloning, yang berarti suatu usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses aseksual. Jadi dia tidak melakukan peristiwa perkawinan, ya, secara seksual, tetapi secara aseksual. Ya, tujuan utama cloning adalah mengisolasi gen yang diinginkan dari seluruh gen yang ada di dalam kromosom pada organisme donor. Ya, jadi mengisolasi gen yang terdapat di seluruh gen yang ada pada organisme yang mendonorkannya kepada organisme yang akan menerima. Ya, untuk mencapai tujuan tersebut, cloning dapat dilakukan dengan cloning embrio dan transfer inti. Ya, cloning embrio dilakukan dengan fertilisasi in vitro, misalnya cloning pada sapi yang secara genetik untuk memproduksi hewan ternak. Ya, cloning embrio sama, intinya cloning, ya, menduplikasi organisme tanpa melakukan proses aseksual. Itu dia. Ya, nah ini tekniknya. Nah, nanti teknik saya kasih tahu ya. Cloning dengan transfer inti itu adalah peristiwa pemindahan inti sel yang satu ke sel yang lain sehingga diperoleh individu baru yang memiliki sifat baru sesuai dengan inti yang diterimanya. Ya, cloning dengan transfer inti dilakukan menggunakan sel somatis. Sel somatis itu apa? Sel somatis itulah sel tubuh sebagai sumber gen. Contoh cloning dengan transfer inti itu adalah domba doli. Jadi yang ditransfer itu adalah sel somatisnya, sel tubuhnya. Jadi bukan pertemuan antara jantan betina, ya, sel sperma sama sel telur, tidak. Tetapi salah satunya itu adalah sel somatis atau sel tubuhnya. Baru ditumbuhkan kepada si sel telurnya, ya. Oke, mari kita lihat bagaimana proses pembuatan cloning menurut Ian Wilmut. Ian Wilmut ini adalah penemu dari si cloning ini, ya. Oke, yang pertama. Oke, ini yang pertama, tunggu ya. Nah, ini dia. Yang pertama adalah dia mengambil sel telur yang ada di ovarium dari domba betina A. Udah, dia mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina A. Udah.
dan mengambil kelenjar mamae. Tahu kelenjar mamae? Kelenjar mamae itu kelenjar susu dari domba betina lain. Jadi ada 2 domba betina. Domba betina A yang diambil sel telurnya, kemudian domba betina B yang diambil kelenjar sel mamainya, sel telur, sel susunya, ya. Nah, yang kedua, mengeluarkan nukleus sel telur yang haploid, mengeluarkan sel telurnya, inti selnya, mengeluarkan inti sel sel telur tadi, ya. Kemudian memasukkan sel kelenjar mamae yang diambil dari si betina yang B tadi, dimasukkan ke sel telur si betina A tadi. Udah? Oke, selanjutnya apa yang terjadi? Sel telur tadi dimasukkan ke dalam sel telur yang di dalamnya sudah terdapat sel kelenjar mamae tadi, dimasukkan ke dalam uterus, ke dalam rahim domba induk semula. Ya, ke dalam domba A, bukan ke dalam domba B, tapi ke dalam domba A, ya. Oke, kemudian sel telur yang mengandung sel kelenjar mamae tadi dimasukkan, udah. Kemudian ketika dia sudah hamil, otomatis kan kita tahu bahwa fungsi pada rahim itu adalah untuk membuahi, ya, bukan untuk membuahi, tempat bertumbuhnya embrio. Udah, ketika sudah bertumbuh dia akan melahirkan yang namanya, ketika sudah bertumbuh menjadi hewan baru, dia akan melahirkan, dan dia akan menghasilkan yang namanya domba yang baru. Nah, domba itu adalah domba hasil cloning. Jadi ngerti ya, cloning ini tidak melibatkan kegiatan seksual, sehingga tidak melibatkan sel sperma, ya, tetapi sel telur ada. Oke, tetapi dia melibatkan selain sel telur, dia juga melibatkan sel tubuh atau dikenal dengan nama sel somatis. Itulah dia. Nah, bagaimana hasilnya, Bu? Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Domba cloning tadi. Ya, yang paling bawah tuh. Bisa kalian lihat kan? Iya. Oke. Jelas ya? Jadi ngerti kan? Nah, prosesnya, intinya apa? Nah, itu dia, si cloning domba Dolly tadi. Tetapi ingat, perkembangan zaman dari tahun ke tahun, cloning ini tidak melulu hanya untuk menciptakan makhluk hidup baru, tetapi dia menciptakan makhluk hidup dengan jenis yang serupa, jumlahnya 2, atau yang dikenal dengan nama kembar. Nah, itu penemuan terbaru tentang cloning. Itulah dia. Nah, kesimpulannya bagaimana? Cloning ini bagaimana dengan hewan dan manusia? Nah, kalau untuk hewan, ya, kalau dari saya pribadi, cloning ini bisa untuk hewan. Kenapa? Karena cloning ini sebenarnya ketika ditujukan untuk hewan, ini tujuannya untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Tetapi kalau dia ditujukan, cloning ini ditujukan untuk manusia, saya tidak setuju. Kenapa? Karena kita punya Tuhan, ya. Walaupun saya biologi, saya ilmu sains, tapi kita punya kepercayaan. Ya, kita punya kepercayaan, kita punya Tuhan. Nah, hanya Tuhanlah yang mampu menciptakan manusia baru. Hanya Tuhanlah yang mampu menciptakan manusia dari tangan. Hanya Tuhanlah yang mampu menciptakan manusia baru atau manusia yang manusia baru. Itu dia. Ya, jadi manusia tidak mampu menciptakan manusia lagi dengan cara cloning. Itu aja, ya. Karena kenapa? Nafas kehidupan, jiwa, roh itu tidak dapat diciptakan oleh manusia, tetapi manusia bisa menciptakan yang namanya tubuh atau jasmani. Itu dia. Makanya saya tidak setuju kenapa cloning tidak layak digunakan tidak layak digunakan untuk kehidupan kita manusia atau untuk menghasilkan manusia baru. Oke? Baik. Nah, ini dia. Itu dia Ian Wilmot. Ian Wilmot itu adalah penemu cloning. Itulah domba Dolly, ya. Oke, anak-anakku, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, menambah ilmu kalian, ya. Jika memang penting, kalian catat,
Ya, kalau tidak, kalau cukup sebagai pengetahuan boleh tidak dicatat. Oke anak-anakku, selamat pagi dan tetap semangat.